Baik, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Coach. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibie Adi Cipto, berasal dari Sumatera Barat, dan hari ini akan menyampaikan scene yang keempat, dan ini bagian dari penting kita dalam bedah SKL, Standar Mutu JCT, Sekolah Islam Terpadu, edisi kelima. Coach, barangkali sudah memiliki buku standar mutu kira-kira? Sudah. Sudah ya? Nah, ini barangkali dalam standar mutu ini kita sudah punya ya gambaran-gambaran yang menjadi kekasan Sekolah Islam Terpadu. Namun dalam hal ini tentu kita lebih memahami lebih dalam lagi terkait dengan SKL yang berkenaan dengan bagaimana UBD ini menjadi bekal bagi kita dalam pencapaian SKL di sekolah kita masing-masing. Izin saya screen dulu ya. Oke. Baik, para coach, kira-kira sudah makan malam? Sudah. Sudah ya. Belum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi santapan ya untuk ya pengganjal untuk makan malam hari ini. Baik, Coach. Rasanya kita tadi sudah mendapatkan gambaran secara komprehensif ya, bahwa UBD, Understanding by Design, ini adalah bagian dari terpenting kita dalam beda SKL ini. Dan ini salah satu pengembangan ya, yang bisa kita dapatkan dan kita laksanakan secara baik, wabil khusus dalam pencapaian SKL ini. Nah, hari ini kita bingkai secara bersama-sama bahwa UBD ini bagaimana kaitannya dengan pencapaian SKL murid kita. Nah, di sini sebelum saya memaparkan lebih jauh ya, tentu UBD ini eh, tadi sudah kita dapatkan secara definisi, kerangka kerja, dan lain sebagainya. Nah, ada dua kondisi dan dua kata yang hari ini kita dudukkan secara bersama. Kira-kira menurut para coach ini, pengetahuan sama tidak dengan pemahaman? Tidak sama. Ah, Tidak, Coach. ini Ustazah Muamilin ya, coach. Ya, Kira-kira betul. kenapa tidak sama? Baik, terima kasih kesempatannya Coach Habibi. Kalau pengetahuan itu lebih berkaitan kepada fakta, begitu ya. Sementara kalau pemahaman itu lebih kepada kebermaknaan, setelah itu dia punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, setelah itu dia memiliki pengetahuan, setelah dia memiliki pengetahuan, dia mampu mengintegrasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu, Coach. Masya Allah. Kita berikan aplaus buat Ustazah Muamilin ya. Ini luar biasa. Nah, kira-kira ada para coach punya pendapat lain? Tadi Coach Muamilin menyampaikan bahwa pengetahuan dan pemahaman itu tidak sama. Atau ada para coach lain punya pandangan yang berbeda bahwa pengetahuan itu sama loh dengan pemahaman. Kira-kira ada? Beda. Saya, Coach. Silakan Ustazah Mala ya. Coach Rohani dulu kayaknya. Coach Nggak apa-apa, Rohani. Coach. Saya Silakan, juga boleh. Oke, kalau silakan. pengetahuan itu, Coach, dia lebih kepada kemampuan dasar ya. Tapi kalau pemahaman itu eh, mengarahkan kepada kenapa kita, apa, aku tahu mengapa info ini benar gitu. Oh, Maksudnya adalah dia paham dalam memahami sebuah informasi yang dia dapat dan bisa oke. menganalisanya. Mungkin itu, Coach. Baik, Boleh kita menambahkan? ya boleh. Ya, Silakan Ustazah. mudah-mudahan masih tidak keliru ya ini yang saya ingat dari Depok kemarin. Kalau pengetahuan itu eh, fakta atau keterampilan data ya dan prosedur. Tetapi kalau pemahaman itu yang kita pahami adalah makna dari suatu fakta yang sudah diketahui gitu, yang sudah kita ketahui.
makna atau makna dari apa yang sudah kita ketahui gitu. Kemudian lebih akurat ya, lebih akurat dan lebih eh, keterlibatan kita tuh lebih universal kalau pemahaman gitu, gitu. Lebih apa namanya tuh lebih lebih dalam gitu ya, mungkin memaknai dari apa yang sudah kita ketahui. Gitu kayaknya Coach. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa. Dari jawaban para coach semua, hari ini kita dapat simpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman itu tidak sama. Jadi seluruh jawaban para coach ini benar ya, bahwa pengetahuan itu dengan pemahaman itu tidak sama. Nah, ini ada semacam dua kategori juga para coach. Apakah pengetahuan jadi pemahaman atau pemahaman jadi pengetahuan? Nah, ini kan juga menjadi garis besar kita juga. Kalau dari penjelasan para coach tadi dalam memberikan jawaban, ternyata pengetahuan tidaklah sama dengan pemahaman. Nah, dari mana berangkatnya pemahaman ini? Maka di sini dapat kita bedakan, ya, dapat kita bedakan bahwa pemahaman dengan pengetahuan itu berbeda, terutama dalam hal pengetahuan ini berlandasan pada fakta-fakta. Kalau pemahaman ini menjabarkan lebih luas dari makna dari suatu fakta. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pemahaman itu berangkat dari pengetahuan. Jangan sampai kita terbalik ya. Jangan sampai kita pemahaman dulu jadi sebuah pengetahuan. Nah, kita berangkat dari dua kata ini ya. Jadi pengetahuan ini berdasarkan fakta-fakta, maka pemahaman ini ada makna dari suatu fakta. Jadi ada penjabaran yang lebih luas. Nah, kemudian pengetahuan ini adalah sebuah keterampilan dasar. Jadi konsep berpikir awal. Nah, ini kemudian kalau pemahaman ketika dia sudah menjadi keterampilan dasar, nah dia akan menganalisa, dia akan mencari informasi lebih jauh bahwa aku tahu mengapa info ini benar. Jadi dia punya alasan. Nah, ini adalah pemahaman secara konsep ya penjabarannya. Kemudian kalau pengetahuan itu dia punya prosedur yang diketahui. Jadi ada dia semacam rangkaian prosedur. Nah, kalau pemahaman ini lebih mengkaitkan kepada melibatkan kemampuan yang mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan. Nah, ini semacam konsep dasar yang harus kita ketahui bersama. Nah, UBD ini kita ketahui tadi ya, dari Ustazah Mala, dia sebuah perencanaan yang dimulai dari hasil akhir yang diinginkan. Nah, sehingga pembelajaran itu difokuskan kepada pemahaman yang nantinya sesuai dengan SKL yang ada di standar mutu kita. Nah, kira-kira sebelum saya masuk kepada penjelasan yang lebih luas, kira-kira para coach sudah paham ya? Sudah sepakat kita ya bahwa pengetahuan tidak sama dengan pemahaman. Sepakat ya? Pakat, Coach. Nah, Oke, baik. Kira-kira Coach Habibi, Afwan, ya, silakan. apakah sudah merekam? Rasanya sudah ya? Sudah. Oh, sudah sih, Sudah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sudah dari tadi sudah. Oke, baik. Eh, kita lanjutkan. Nah, ada tools yang kita temukan ya, yang menjadi ketika kita menuju sebuah pemahaman yang lebih luas ya dalam memahami UBD ini. Nah, UBD ini ada tools yang menjadi pelengkap kita dalam mengkonsep beda SKL ini secara lebih baik gitu ya, lebih dalam. Nah, ini yang kita kenal dengan Six Facet of Understanding. Nah, Six Facet ini ada sebuah tools yang nantinya akan menjadi yang terdapat dalam UBD ya. Nah, ini membantu para coach nanti di sekolahnya masing-masing yang Six Facet ini akan memberikan pendekatan yang lebih holistik. Nah, kalau holistik ini secara menyeluruh ya, kita dalam aspek apa, dalam dalam SKL yang kita pahami bersama gitu ya. Nah, Six Facet of Understanding ini akan membantu kita nanti untuk memahami UBD ini dalam penerapan dalam SKL kita. Nah, Six Facet ini dimulai dari penjelasannya itu ada explanation.
Nah, ini adalah penjelasan, keterangan gitu ya. Kemudian ada interpretation, interpretasi. Kemudian ada penerapan, application. Kemudian ada perspektif. Kemudian ada empati dan kemudian self knowledge. Nah, kita tentu lebih memahami dan apa itu sequential understanding dalam penerapan eh, SKL dalam standar mutu. Nah, di sini kita bisa pahami ya lebih luas bahwa sequential understanding ini akan membantu kita dalam memberikan 6 konsep yang nantinya bisa kita lihat dalam penerapannya itu dalam capaian fase, kemudian nanti ada capaian kelas, kemudian ada indikator capaian kelas, kemudian ada KKTP. Afwan, Coach. Ya, Ini udah share screen ya? Belum ya? oh sudah coach. Oh, saya nggak bisa lihat ya? Sudah di sini Mungkin terlihat. Oh, Kita mungkin bisa melihatnya. digeser ya ke bagian mungkin coach malah lebih ke itu ya, lebih kepada atau sebentar ini saya close dulu ya. ya partisipan ya. Iya betul, Oh iya. partisipan. Iya Nah, betul. ini ada. Nah, nah, mungkin kita lanjutkan ya. Nah, jadi dalam sequence understanding ini sebuah tools kita dalam penempatan UB di dalam SKL kita. Nah, ini kita bisa pahami bersama bahwa explanation atau penjelasan ini akan menggambarkan secara eksplisit ya, bagaimana mendeskripsikan ide dan pengetahuan dengan kalimat sendiri. Jadi Ananda kita di sekolah bisa mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasannya, kemudian juga dengan teori dan data yang ada gitu. Nah, ini bisa kita ambil contoh ya. Misal dalam pembelajaran pendidikan agama. Nah, kita siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep tauhid, rukun iman, rukun Islam dengan baik. Nah, ini sebuah deskripsi yang kita jabarkan gitu ya. Kemudian ada interpretation. Nah, ini interpretasi di mana anak-anak kita nanti kita lihat ya bahwa mereka tuh bisa menerjemah cerita, karya seni atau situasi, dan interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan atau sebuah hasil karya dari suatu media ke media lain. Nah, ini bisa kita gambarkan tadi Coach malah dalam SKL lah dimensinya juga sudah dipaparkan juga ya tentang kisah-kisah Bani Umayyah. Nah, ini juga menjadi bagaimana anak-anak kita nanti bisa menginterpretasikan hikmah di balik cerita atau menemukan relevansi dengan kehidupan mereka. Nah, ini interpretasi dari dimensi, sub elemen, dan sebagainya. Kemudian ketiga ada aplikasi. Dan aplikasi ini adalah penerapan. Bagaimana nanti anak-anak kita cermati bahwa mereka bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilan menjadi pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh di sini adab mereka berinteraksi. Nah, jadi siswa dapat menerapkan dalam sikap mereka di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ini salah satu contoh ya, bagaimana anak-anak kita bisa kita nilai dari bagaimana mereka menerapkan SKL yang ada. Kemudian perspektif. Nah, perspektif ini bagaimana kita nanti melihat anak-anak kita dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mereka bisa menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal yang memberikan kritik. Jadi anak-anak kita dalam perspektif ini bisa mereka menjabarkan ya. Misal kita mendorong anak-anak siswa bisa memahami tentang Islam mengajarkan keterbukaan, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan. Yang ini sejalan dengan tujuan SKL kita. Nah, jadi mereka juga punya perspektif gitu. Kemudian ada empati. Nah, empati ini anak-anak kita bagaimana nanti dia bisa menempatkan dirinya dalam posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Nah, ini tentu anak-anak kita nanti ya punya keterampilan ya, memungkinkan dia untuk merasakan, memahami keadaan ya atau perasaan orang lain. Nah, dan yang terakhir
self knowledge. Nah, ini ananda kita bagaimana mereka memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan area yang perlu dikembangkan serta proses berpikir emosi yang terjadi secara internal. Nah, di sini para coach self knowledge ini kesadaran mereka untuk nanti bisa memahami ya bagaimana mereka nanti bisa menerapkan SKL dalam memahami diri mereka sendiri. Nah, di sini para coach inilah tools yang nanti melengkapi UBD dari coach bisa nantinya ya memakai six facet ini dalam capaian kelas, indikator capaian kelas, kemudian KKTP. Nah, ini kira-kira coach dalam pemaparan kita hari ini, kira-kira ada pertanyaan tidak? Atau ada yang kurang paham? Nah, mungkin nanti bisa kita diskusikan secara bersama. Silakan, coach. Boleh bertanya, Coach Habibi? Betul. Boleh. Silakan, Coach Dewi. Ya, ini terkait dengan sikfaset ini. Ini kan akan kita pergunakan untuk menentukan ICK ya. Ya. Nah, eh, karena ini masih agak bingung ya bagaimana menetapkan ICK itu dengan mengaitkannya dengan sikfaset ini, Coach. Bisa bantu dijelaskan bagaimana sih kita menggunakan sikfaset ini untuk menetapkan ICK yang sebelumnya CK kita harus cari dulu kan. Terus bagaimana kita memasukkan sikfasetnya ini? Oke, baik. Mungkin lebih jelasnya Coach Dewi ya. Mungkin saya coba ambil contoh ya, SKL yang mungkin kita eh, lihat ya. Nah, di sini kita ambil ya, Coach. Salah satunya kita ambil dimensi dalam SKL kita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Nah, mungkin kita ambil di fase B ya. Kalau fase B ini adalah kelas 3 atau 4 SD atau MI. Nah, di sini ada eh, elemennya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada sub elemennya ya, ihsan dalam beribadah. Nah, kita ambil satu capaian fase mereka, ananda kita adalah mampu melafalkan niat ibadah karena Allah secara mandiri dengan benar dan baik gitu. Nah, di sini kita lihat capaian kelasnya. Nah, bagaimana kita dalam CK kita adalah ananda kita tuh mampu melafalkan niat ibadah, wudhu, sholat fardu, sholat duha, puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bahwa dalam ICK-nya, nah disinilah Six Facet ini membantu kita. Dia tools untuk kita bagaimana capaian fase ini, ya, CK ini bisa ICK kita. Di sini kita cermati bagaimana anak-anak kita tadi ya mampu melafazkan niat ibadah karena Allah secara mandiri dengan benar dan baik. Nah, ini Six Facet ini membantu kita. Nah, di sini saya ambil contoh di mana kita dalam hal ini menempatkan ya ICK-nya siswa mampu menjelaskan. Jadi siswa mampu menjelaskan berarti kita ngambil Six Facet 1 yaitu explanation, penjelasan. Jadi siswa mampu menjelaskan pentingnya niat dalam setiap ibadah, wudhu, sholat fardu, sholat duha, puasa Ramadan, dan mengapa harus berniat karena Allah. Nah, di sini juga yang kedua, siswa dapat memberikan contoh sederhana. Nah, jadi contoh sederhana, mereka bisa menerapkan, aplikasikan, ya, bagaimana niat mempengaruhi kualitas ibadah. Jadi ada wudhu, sholat fardu, kualitas ibadah dalam wudhu, sholat fardu, sholat duha, puasa Ramadan, dan mandi wajib mereka.
Nah, Itu kita kemudian, lihat dari apa ya, Coach? Dari hah? capaian fase ya. Kita melihatnya capaian fase tadi tuh yang dibacakan barusan. Oh enggak, ini ada di indikator capaian kelas ICK. Mungkin Coach Dewi bisa menggeser ya apa Excel-nya. Eh, Ah, ada udah ditampilkan kok. Ini masih ini faset yang terlihat di sini. Udah di share screen tuh, Coach. Ya, belum muncul ini masih sick patient understanding. Iya. Nah, Ah, ini baru. oke. oh iya. Oke, baik. Udah Oh, agak ternyata mengarah tadi, agak ya mengarah. ternyata tadi saya ngomong sendiri ya. Iya, iya, iya. Jadi agak bingung. Oke, baik. Mungkin saya coba jabarkan lagi ya, Coach. Bentar ya. Nah, jadi di sini kita ambil ya dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian elemennya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita ambil sub elemennya adalah 1:1.3 ihsan dalam beribadah. Nah, kemudian capaian fasenya di sini mampu melafalkan niat ibadah karena Allah secara mandiri dengan benar dan baik. Nah, dalam ICK, Sigfexet ini membantu kita, Coach, ya, membantu kita untuk eh, menyusun ICK dalam penerapan UBD dengan tool Sigfexet ini. Nah, di sini ICK-nya adalah siswa mampu menjelaskan pentingnya niat dalam setiap ibadah. Jadi ICK-nya kita ambil Sigfexet 1. Sigfexet 1-nya adalah explanation, penjelasan. Jadi di sini kita sudah menggarisbawahi bahwa keinginan indikator yang kita inginkan dalam ICK ini adalah siswa mampu menjelaskan pentingnya niat dalam setiap ibadah dan mengapa harus berniat karena Allah. Nah, kemudian yang kedua, dalam ICK-nya siswa dapat memberikan contoh sederhana bagaimana niat mempengaruhi kualitas ibadah. Nah, di sini ada six facet. Yang ketiga, penerapan aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga, siswa terbiasa melafalkan niat ya dalam sholat fardu, sholat duha, dan puasa Ramadan uh, secara mandiri dengan benar. Nah, ini kesadaran lagi. Nah, self knowledge. Jadi sudah menjadi sebuah kesadaran. Nah, di sini contoh yang lebih jelas ya, Ustazah Dewi ya, Coach Dewi, bahwa Six Facet ini membantu kita, tools kita untuk bagaimana penerapan UBD dalam ICK yang kita susun nanti dalam SKL yang kita inginkan pada anak kita. Mungkin demikian Coach Dewi. Ya, syukran Coach sudah memberikan penjelasan yang baik kepada saya. Oke, baik. Ada Coach lain atau kita cukupkan? Sepertinya Coach ini eh, akademisi juga praktisi ya. Alhamdulillah sudah punya khazanah keilmuan terkait dengan standar mutu ini. Dan mungkin gambaran yang bisa kita berikan Coach sebagai barangkali penutup ya, karena mungkin eh, waktunya sudah kelewat ya. Nah, ada satu lagi sebagai kesimpulan Coach, bahwa six facet ini nanti ada Coach lain ya. Kalau saya lihat Coach Muamilin nanti akan menyampaikan standar penilaian. Ternyata six facet ini juga menjadi tools nanti ketika standar penilaian refleksi. Bagaimana nanti UBD ini menjadi pokok bahasan, penilaian, tahapan pembelajaran yang menggunakan tool Six Facet. Nah, ini akan bisa membantu nanti kita dalam standar penilaian refleksi. Nah, kira-kira itu Coach yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberikan khazanah keilmuan buat kita, bahwa kita menginginkan yang terbaik buat pendidikan Islam ini. Kita ingin anak-anak kita menjadi insan-insan robbani yang berkarakter robbani,
yang kelak menjadi imamul muttaqin yang kita rindukan dan yang bisa membawa kita ke surganya Allah SWT. Barangkali demikian Coach, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Coach. Kasih aplaus dulu. Masya Allah.